Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sip. Nah adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Duduk yang rapi, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hati kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau puji Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Cabangnya. Semuanya bangkit berdiri. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya adik-adik semua yang di rumah masih semangat kan? Nah coba nih ya kakak tanya, topik kita minggu ini apa? Apa Kak Put? Ya kita kasih tahu ya kak. Topik kita minggu ini adalah hidup di dalam roh. Nah, untuk itu adik-adik, kita mau bernyanyi lagi dengan judul lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Semuanya tetap semangat ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak penari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak penari. Yes, kita nyanyikan sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ya adik-adik, nah ini saatnya nih yang kita tunggu-tunggu. Apa itu Kak? Mau mendengarkan firman Tuhan Kak Mindo. Oh,
Nah, jadi karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik persiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Tuhan tak pernah janji. Tapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang Kita nyanyikan sekali lagi, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, syukur kepadamu karena pada hari ini, pada pagi hari ini kami masih dapat berkumpul bersuka cita. Terlebih Tuhan, kami beserta adik-adik kami sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu Tuhan bersama walaupun lewat ibadah online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami ini akan Engkau kuduskan sehingga kami layak di hadapan-Mu. Engkaulah yang mengutus kuat kuasa Roh Kudus-Mu kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar mereka semakin bijaksana untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Firman Tuhan yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kami berharap kita semua sehat. Nah, kita menghadapi bencana atau penyakit yang melanda seluruh dunia. Jadi adik-adik sekolah minggu kami harapkan juga untuk berpartisipasi dalam mencegah penularan virus corona dengan cara
pola hidup yang sehat. Di antaranya pakai masker, rajin cuci tangan, rajin menjaga kebersihan, dan terlebih rajin berdoa. Adik-adik juga kami harapkan kabarnya sehat ya. Mudah-mudahan sehat, dan jika ada di antara kita yang kurang enak badan, semoga Tuhan lekas memberikan kesehatan sehingga dapat belajar kembali, beraktivitas kembali. Nah, firman Tuhan yang akan kita pelajari ini berbicara tentang buah-buah roh. Nah, buah roh adalah buah baik. Tentu buah roh ini dapat kita lakukan karena Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kita. Nah, kalau dalam Alkitab diceritakan Roh Kudus itu adalah, pernah kan melihat tanda-tanda kehadiran Roh Kudus dalam Alkitab? Ayo sebutkan. Oke, sebutkan ya di dalam hati masing-masing. Contohnya kehadiran Roh Kudus itu melalui angin. Contohnya lagi melalui burung merpati ketika Yesus menerima pembaptisan. Kemudian kehadiran Roh Kudus itu melalui lidah-lidah api. Nah, ketika peristiwa Pentakosta. Nah, itu catatan Alkitab mengenai kehadiran Roh Kudus. Nah, kalau zaman sekarang ada nggak yang seperti itu? Pasti ada di sekolah minggu pengen melihat Roh Kudus. Nah, tentu kehadiran Roh Kudus itu ditandai dengan adanya suatu peristiwa yang wow, ya, yang spektakuler, ya, yang membuat orang tercengang, yang membuat orang terheran-heran, terkagum-kagum. Itu dalam catatan Alkitab. Nah, tetapi zaman sekarang, bagaimanakah wujud atau kehadiran Roh Kudus dalam adik-adik sekolah minggu, dalam kepribadian orang tua, dalam kepribadian saudara kita, atau semua orang percaya? Nah, kehadiran Roh Kudus itu tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan kepada Yesus. Jika adik-adik sekolah minggu percaya pada Yesus Kristus, maka akan percaya juga kepada Roh Kudus. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus seturut dengan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Nah, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang membantu kita untuk melakukannya. Jadi, kalau adik-adik berbuat baik, itu bukan karena kemampuan. Kalau adik-adik sabar, itu bukan karena kemampuan. Kalau adik-adik merasa lemah lembut, itu bukan karena kemampuan. Kalau adik-adik merasa bersukacita, itu bukan karena kemampuan kita. Tetapi ada Roh Kudus, ada oknum lain yang membantu kita sehingga kita bersukacita atau mampu melakukan apa yang dikehendaki Yesus. Nah, itulah bentuk kehadiran Roh Kudus zaman sekarang. Roh Kudus zaman now. Ya, jadi bukan dari peristiwa yang spektakuler. Nah, gitu ya. Nah, walaupun memang kita pernah mendengar bahwa zaman sekarang ini masih ada orang percaya yang mengatakan bahwa kehadiran Roh Kudus itu melalui bahasa lidah. Bahasa lidahnya yang tidak seperti apa? Nah, itu. Nah, dalam Alkitab memang ada bahasa lidah. Nah, tetapi ciri-cirinya ketika seseorang berbahasa lidah, maka orang yang mendengar mengerti. Maka orang yang mengucapkan juga mengerti. Nah, kita tanya dulu, sekarang orang berbahasa lidah, apakah dia mengerti? Sekarang orang berbahasa lidah, apakah orang lain yang mengerti? Gitu. Kalau tidak mengerti, berarti itu bukan bahasa lidah. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus bukan membuat orang bingung. Ya. Justru pekerjaan Roh Kudus adalah membuat orang supaya mengerti, memampukan orang lain. Jadi kita harus hati-hati. Jangan langsung percaya ketika orang mengatakan, oh saya dihinggapi Roh Kudus. Bukan dari secara fisik kita mengetahui ketika Roh Kudus hinggap atau datang atau hadir dalam pribadi kita. Ya, dari mana kita mengetahui ketika Roh Kudus hadir dalam diri kita?
itu dia. Ketika kita melakukan apa itu yang disebut dengan buah-buah roh. Ketika saya bersuka cita, ketika saya melakukan kasih, ketika saya berada dalam damai sejahtera, ketika saya berada dalam kesabaran, ketika saya atau adik-adik sekolah minggu dalam kemurahan, dalam kebaikan, dan dalam kesetiaan, dalam kelemah lembutan, dapat menguasai diri. Itulah bentuk kehadiran Roh Kudus zaman sekarang. Itu dia. Nah, itu juga buah-buah roh itu juga yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya. Nah, percaya kepada siapa? Itu percaya kepada Bapa dan Yesus Kristus. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah Bapa, itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu kebaikan-kebaikan tadi atau buah-buah roh tadi. Nah, ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, maka kita melakukan apa yang disebut dengan buah-buah roh. Dan itulah ciri-ciri orang atau identitas orang yang percaya kepada Yesus. Di luar daripada itu bukan identitas. Nah, ayat sebelumnya memang dikatakan ada perbuatan daging. Nah, perbuatan daging itu adalah ciri-ciri orang yang tidak percaya kepada Yesus. Atau kita dapat katakan bentuk penolakan kepada ajaran Yesus. Apa itu? Dapat nanti kita baca, yaitu perbuatan-perbuatan daging atau saya sederhanakan zaman sekarang. Nah, kalau di Alkitab memang ada dikatakan banyak di situ. Tapi saya sederhanakan untuk adik-adik sekolah minggu. Contohnya iri hati. Nah, gitu. Contohnya lagi melawan perintah orang tua. Nah, itu. Contohnya lagi dengki atau dendam kepada teman-temannya, kawan-kawannya. Atau lagi usil, ya. Atau yang membuat hati orang lain sedih. Atau yang membuat orang lain menjadi marah, gitu ya. Saya sederhanakan. Itulah ciri-ciri orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka dia berkewajiban, bukan hak ya, lain hak dan kewajiban. Ini kewajiban berarti suatu keharusan kita harus mengenakan apa itu buah-buah roh. Nah, hidup dalam roh Allah adalah yang utama. Hidup dalam kuasa roh Allah adalah yang utama dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga ketika kita hidup dalam roh, orang lain akan senang. Ya. Jadi kita kan ketika hidup dalam roh, melakukan kebaikan-kebaikan tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ada manfaat dari firman Tuhan yang kita dengar selama ini. Ada manfaat dari pengajaran yang kita terima selama ini. Jadi pengajaran atau buah-buah roh yang kita terima, itulah yang menjadi ciri khas kita yang utama sebagai orang Kristen. Karena itu, pada adik-adik kami sekolah minggu, berusahalah. Ketika kita mau berusaha, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Ada niat dulu untuk berbuat baik. Ada niat dulu untuk bersuka cita. Ada niat dulu untuk melakukan yang sesuai dengan perintah Roh Kudus atau perintah Yesus. Maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan. Tugas dari Roh Kudus adalah membimbing dan memampukan orang-orang percaya untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Allah Bapa, untuk menyenangkan hati orang tua, untuk menyenangkan hati guru-guru sekolah minggu, untuk menyenangkan hati dari guru-guru di sekolah, dan menyenangkan hati semua orang. Nah itu, marilah kita melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita, agar kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau membimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu
dan melalui firman-Mu Tuhan untuk senantiasa taat kepadamu. Terlebih Tuhan dalam persekutuan kami dengan anak-anak kami sekolah minggu, kami serahkan jiwa dan raga mereka Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa membimbing mereka Tuhan, yang mengarahkan mereka agar mereka bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perintah-Mu, agar mereka kelak menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan melindungi mereka Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Dan juga Tuhan, kami serahkan orang tua mereka, agar Engkau senantiasa memberkati orang tua mereka Tuhan, agar orang tua mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dan dapat membimbing anak-anak mereka yang Kau titipkan kepada mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengajari mereka Tuhan tentang firman. Berkati juga Tuhan seluruh majelis jemaat-Mu, agar kami Tuhan dengan sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lipat persembahannya yang rapi ya. Setelah dilipat, kita angkat persembahan kita. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Nah, kita kumpulkan persembahan kita bernyanyi, di sana dong hubuan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oh
hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.